Imam Abu Hanifah lahir sekitar tahun 80 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Setelah beliau menjadi seorang mujtahid, hasil pemikiran dan ijtihadnya dikenal dengan madhab Hanafi. Beliau lahir dan dibesarkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwah, khalifah kelima dari Bani Umayyah. Dan kemudian wafat pada tahun 150 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah memiliki tubuh yang tegap dan gagah, tidak terlalu tinggi, dengan wajah yang bagus dan bersih, selalu berseri-seri sehingga terbayang pada wajahnya keluhuran cita-citanya, kecerdasan pikirannya, serta kekerasan kemauannya. Semenjak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang suka mengaji dan menghafal Al-Quran. Beliau juga sangat tekun dalam mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam memperdalam Al-Quran, beliau berguru kepada seorang ulama yang bernama Imam Asin, seorang ulama yang dikenal pada masa itu. Di samping itu, beliau mempunyai pembawaan suka bergaul, rajin bekerja, pendiam, dan banyak berpikir. Dalam pergaulan dikenal sebagai peramah, lapang dada, dan pemberani, terutama dalam mengungkapkan pendapat dan pendirian yang diyakininya sebagai kebenaran tanpa sedikit pun merasa takut menghadapi risiko yang akan dihadapi. Meskipun beliau berada di lingkungan keluarga hartawan, namun Imam Abu Hanifah mempunyai penampilan yang sederhana, tidak angkuh dan tidak pula sombong. Beliau mempunyai kebiasaan berpakaian rapi dan bersih, suka menghiasi dirinya dengan harum-haruman. Beliau berkata datar dan tidak muluk-muluk, fasih lidahnya dan mudah dipahami, sehingga menjadikannya dicintai oleh saudara-saudaranya maupun kerabatnya. Pendidikan Imam Abu Hanifah, di samping suka mengaji dan memperdalam Al-Quran, beliau juga terlihat mempunyai kecenderungan terhadap berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam atau fikih. Kemauannya yang keras, pikirannya yang cerdas, ketekunan dan kerajinan yang luar biasa, di samping pula didukung oleh biaya yang cukup, membuat Imam Abu Hanifah dengan cepat melaju dalam menempuh proses intelektualnya, sehingga pada gilirannya mampu menduduki tingkat ulama kaliber internasional di sepanjang zaman, terutama di dunia fikih dan kalangan pengikut madhabnya. Di antara tokoh ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Imam Abu Hanifah adalah Imam Muhammad bin Abu Sulaiman, seorang ulama fikih terkenal pada masa itu. Kepadanya Imam Abu Hanifah berguru selama sekitar 18 tahun. Dan setelah gurunya itu wafat, maka Imam Abu Hanifah mulai mengajar di banyak kota di Kufah. Abu Hanifah memang seorang ulama yang mempunyai pikiran yang sangat cerdas, tekun dan berkemauan keras. Karena pribadi yang demikian itu, maka salah seorang guru beliau yang bernama Imam Amir bin Syarahil Asy'abi mempunyai kesan tersendiri kepada beliau. Kepada Imam Abu Hanifah, sang guru menasihatkan agar beliau sudi mengambil tempat belajar yang khusus, di samping dianjurkan untuk sering mengunjungi majelis-majelis para ulama dan cendekiawan-cendekiawan pada saat itu. Pada mulanya, beliau mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk ilmu hadis. Kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu kalam atau tauhid. Akhirnya, beliau menekuni bidang keahlian yang merupakan spesialisasinya, yakni ilmu fikih. Perlu pula dicatat bahwa di samping Imam Abu Hanifah mempunyai ketekunan dalam menuntut ilmu, beliau juga mengembangkan bakatnya dalam bidang bisnis, berdagang, dan berniaga.
Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain yang terkenal kejujurannya dan pengusaha batu ubin yang berhasil. Konon, benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur dibangun dengan batu ubin hasil kreasi Imam Abu Hanifah. Dengan begitu, beliau tidak banyak menggantungkan kehidupan ekonominya pada kedua orang tuanya. Sementara itu, sifat kedermawanannya sangat menonjol. Beliau sangat suka memberi pertolongan kepada siapapun yang menderita dan memang membutuhkan pertolongannya. Imam Abu Yusuf, salah seorang murid dan kawan akrabnya, pernah menuturkan, ia adalah seorang yang zuhud, lebih mementingkan kehidupan ukhrawi dan juga bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak pernah merasa tidak puas terhadap karunia Allah. Qais bin Rabi'i juga mempunyai penilaian sendiri terhadap Imam Abu Hanifah, terutama dalam kaitannya dengan sifat kedermawanannya itu. Ia mengatakan, Abu Hanifah sering sekali menyuruh pembantunya untuk pergi ke kota Baghdad, membeli barang dagangan yang selanjutnya dijual di kota Kufah. Hasil keuntungannya dikumpulkan, kemudian dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan para gurunya, baik berupa makanan maupun pakaian. Dan setiap beliau menyampaikan hasil usahanya itu kepada para gurunya, beliau selalu menyatakannya dengan penuh tawadhu, seraya mengatakan, inilah rizki Tuan yang telah dikaruniakan Allah lewat diriku. Semoga Tuan terima untuk keperluan keluarga Tuan dan bersyukurlah kepada Allah atas karunia-Nya tersebut. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan perjalanan intelektual Imam Abu Hanifah, sekaligus sifat kedermawanan yang dimilikinya. Berbagai kalangan dari berbagai insan masyarakat banyak yang datang kepada beliau untuk meminta fatwanya. Salah satu bukti kemahiran Imam Abu Hanifah dalam ilmu agama adalah bahwa beliau selalu ditunjuk oleh sang guru, Imam Hamad bin Abu Sulaiman, untuk mewakilinya dalam memberi fatwa atau mengajar murid-muridnya dikala sang guru sendiri berhalangan hadir atau pergi keluar kota dalam waktu yang lama. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang kelebihan Imam Abu Hanifah dalam spesialisasi ilmu fikih. Imam Syafi'i menuturkan, manusia seluruhnya dalam hal fikih adalah menjadi keluarga dan anak buah Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, Imam Yazid Harun ketika ditanya tentang kelebihan Imam Abu Hanifah dan As-Sauri, ia mengatakan, Abu Hanifah lebih pandai dalam bidang ilmu fikih, sedangkan As-Sauri lebih hafal dalam hadis. Ketika mufti urusan agama Islam Kufah, Imam Ibrahim An-Nakhai wafat, maka atas kesepakatan para ulama dan pejabat setempat, Imam Abu Hanifah lah yang diangkat sebagai penggantinya. Sejak itulah, nama Abu Hanifah semakin tersebar luas di kalangan penduduk Kufah dan sekitarnya. Beliau sangat aktif dalam memberikan penerangan dan fatwa kepada khalayak, khususnya kalangan yang meminta kehadirannya. Selanjutnya, sejalan dengan berjalannya waktu, maka guru Abu Hanifah yang bernama Imam Hamad bin Abu Sulaiman pun meninggal dunia. Dan atas kesepakatan masyarakat umum, juga murid-murid Imam Hamad bin Abu Sulaiman, Imam Abu Hanifah kemudian ditunjuk sebagai pengganti almarhum, yaitu sebagai guru besar. Kedudukan itu diterima oleh Abu Hanifah dengan senang hati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karya dan jasa Imam Abu Hanifah begitu banyak kalangan yang memuji kemahiran Imam Hanifah, sehingga nama beliau semakin harum karenanya. Meskipun demikian, beliau juga dikenal teguh pendirian, konsisten, dan tidak begitu suka dengan urusan-urusan pemerintahan. Lantaran hal inilah, beliau menerima hukuman penjara selama kurang lebih 30 bulan. Konon peristiwa itu disebabkan karena beliau menolak tawaran Khalifah Al-Mansur yang hendak memposisikan beliau sebagai qadhi atau hakim. Selama 3 bulan beliau meringkuk dalam penjara, sebuah ruangan yang diliputi oleh udara pengap, dikelilingi jeruji besi
hingga akhir wafatnya. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Demikian biografi singkat seorang imam mujtahid besar yang telah begitu banyak berjasa dalam mengembangkan tradisi ijtihad di kalangan umat Islam, terutama dalam menggali hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.